Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Desa Karangjati memiliki sebuah aturan tidak tertulis yang dipatuhi oleh hampir seluruh penduduk asli. Mereka dilarang keras beraktivitas di luar rumah saat langit mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Bagi warga setempat, waktu maghrib adalah saat paling berbahaya karena dipercaya sebagai waktu di mana batas antara dunia manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Namun, Tejo, seorang pemuda kota yang bekerja sebagai surveyor proyek bendungan, menganggap semua itu hanyalah omong kosong untuk menakut-nakuti orang malas. Sore itu jarum jam menunjukkan pukul 5:45. Tejo masih berdiri di pinggir hutan jati yang letaknya bersebelahan dengan area pemakaman tua. Ia merasa tanggung jika harus berhenti sekarang. Padahal hanya tinggal satu patok besi lagi yang perlu ia tanam sebagai penanda koordinat lahan. Ia tidak memperdulikan suasana sekitar yang mulai berubah sunyi secara mendadak. Mas Tejo, ayo segera berkemas. Langit sudah merah. Tidak baik. Masih di sini, teriak Pak Solihin dari kejauhan. Wajah mandor lokal itu terlihat sangat cemas. Tangannya terus memegang stang motor dengan kencang, seolah siap memacu kendaraan itu kapan saja. Tejo hanya melambaikan tangan tanpa melihat ke arah lawan bicaranya. Sebentar lagi, Pak Solihin. Tinggal 1 menit lagi, pekerjaan ini selesai. Bapak duluan saja, kalau memang terburu-buru, jawabnya dengan nada santai. Pak Solihin tidak mau mengambil risiko lebih lama. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera menyalakan mesin motor tuanya dan pergi meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Debu jalanan mengepul di belakang motornya, menyisakan Tejo seorang diri di tengah keheningan hutan jati yang mulai gelap. Tejo sempat tertawa kecil, menganggap reaksi Pak Solihin terlalu berlebihan untuk sekadar masalah pergantian waktu. Namun, suasana tenang itu tidak bertahan lama. Secara tiba-tiba, embusan angin yang tadinya sepoi-sepoi berhenti total. Udara terasa sangat statis dan berat. Suara jangkrik serta burung-burung yang biasanya gaduh di sore hari mendadak senyap, menciptakan keheningan yang justru terasa menyakitkan di telinga. Tejo mulai merasakan firasat tidak enak, tetapi egonya memaksa untuk tetap menyelesaikan pekerjaannya. Saat ia sedang membungkuk untuk memukul patok besi terakhir ke dalam tanah, hidungnya menangkap bau busuk yang sangat menyengat. Bau itu bukan seperti sampah atau kotoran hewan, melainkan campuran antara aroma tanah basah dan bangkai yang sudah membusuk berhari-hari. Tejo mencoba menahan napas sambil mempercepat pukulannya. Setelah patok terpasang kuat, ia segera berdiri untuk mengambil tas kerjanya. Saat itulah ia melihatnya di balik sebuah pohon jati besar yang berjarak sekitar 20 meter darinya. Berdiri sebuah bayangan putih yang tegak lurus. Tejo terdiam kaku. Ia mencoba meyakinkan logikanya bahwa itu mungkin hanya tumpukan karung atau plastik putih yang tersangkut. Namun, penglihatannya yang tajam menangkap detail yang jelas. Ada ikatan kencang di bagian atas kepala benda tersebut. Jantung Tejo mulai berdegup kencang hingga suaranya terdengar di telinganya sendiri. Saat ia berkedip 1 kali, sosok putih itu berpindah tempat secara instan. Sekarang jaraknya hanya sekitar 10 meter dari posisi Tejo berdiri. Sosok itu tidak berjalan atau melompat. Ia seolah-olah bergeser dalam dimensi yang berbeda. Kain kafannya terlihat sangat kotor, penuh noda tanah kecoklatan dan noda hitam pekat di bagian yang seharusnya adalah wajah. Tanpa pikir panjang, Tejo segera menyambar tasnya dan berlari menuju motor yang ia parkir di pinggir jalan setapak. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Saat mesin motor menyala, ia sempat melirik ke arah kaca spion kiri. Di sana, tepat di tengah jalan yang baru saja ia lewati, sosok pocong itu berdiri mematung dengan posisi kepala miring ke samping secara tidak wajar. Langit benar-benar telah menggelap menjadi warna jingga yang menyeramkan.
Tejo baru saja melakukan kesalahan besar dengan mengabaikan peringatan. Pak Solihin, Tejo memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi di atas jalanan tanah yang tidak rata. Berkali-kali ban motornya tergelincir. Namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya terfokus untuk segera sampai di rumah kontrakan dan menutup pintu rapat-rapat. Sesampainya di halaman rumah, ia hampir menabrak pagar bambu sebelum akhirnya melompat turun dan masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Setelah mengunci pintu depan dengan 2 putaran kunci, Tejo menyandarkan punggungnya di balik pintu kayu tersebut. Napasnya memburu, sementara keringat dingin membasahi seluruh kaos yang ia kenakan. Ia mencoba mengatur napas sambil berusaha berpikir logis. Ia menduga bahwa apa yang dilihatnya di hutan tadi mungkin hanyalah halusinasi akibat kelelahan bekerja di bawah terik matahari. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil segelas air putih. Namun, saat tangannya meraih gelas, sebuah suara terdengar dari arah teras rumah. Suara itu menyerupai benda berat yang diseret perlahan di atas lantai semen. Serak, serak, serak. Tejo membeku. Ia meletakkan gelasnya kembali tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun. Matanya tertuju pada celah di bawah pintu depan. Bau busuk yang tadi ia cium di hutan kini kembali muncul, bahkan jauh lebih kuat. Bau itu merembes masuk melalui ventilasi udara dan sela-sela jendela. Tejo berjalan berjinjit menuju ruang tamu. Ia mematikan lampu agar keberadaannya tidak diketahui dari luar. Dengan tangan gemetar, ia sedikit menggeser gorden jendela untuk mengintip ke arah teras di bawah temaram lampu jalan yang hanya berjarak 5 meter dari rumahnya. Sosok itu berdiri tegak. Pocong itu berada tepat di depan pintu rumahnya. Kain kafannya yang lusuh tampak basah, seolah-olah baru saja ditarik dari dalam lumpur pemakaman yang dalam. Tejo bisa melihat noda-noda hitam yang menetes dari bagian bawah kain tersebut ke lantai teras. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras pada pintu depan. Dak, dak, duk. Benturan itu tidak terdengar seperti ketukan tangan manusia, melainkan suara benda tumpul yang keras dan berat. Tejo mundur perlahan hingga punggungnya membentur lemari kayu di ruang tengah. Ia menyadari bahwa sosok itu sedang membenturkan kepalanya ke pintu kayu rumahnya untuk meminta jalan masuk. Tejo, kembalikan. Sebuah suara parau terdengar dari balik pintu. Suara itu terdengar sangat rendah, mirip dengan suara orang yang sedang berkumur dengan air lumpur. Tejo menutup mulutnya dengan kedua tangan agar suara giginya yang gemeletuk tidak terdengar. Ia mencoba menggigit-gigit apa yang harus ia kembalikan. Pikirannya langsung tertuju pada patok besi yang ia tancapkan di area pemakaman tadi sore. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal karena menancapkan besi panjang itu dengan paksa pada sebuah gundukan tanah yang ternyata adalah makam tidak terawat. Teror itu tidak berhenti di sana. Suara benturan di pintu mendadak berhenti. Namun suasana justru menjadi lebih mencekam. Tejo mendengar suara gesekan kain yang kini berasal dari arah atap rumah. Suara itu bergerak cepat dari depan menuju ke bagian belakang rumah. Tejo segera menyadari bahwa pintu dan jendela yang terkunci mungkin tidak akan cukup untuk menghalangi tamu yang tidak diundang tersebut. Malam itu baru saja dimulai, dan Tejo tahu ia tidak akan bisa tidur hingga matahari terbit kembali. Malam semakin larut, namun udara di dalam rumah kontrakan itu terasa semakin panas dan menyesakkan. Tejo duduk meringkuk di sudut ruang tengah, tepat di bawah lampu neon yang berkedip tidak stabil. Ia memegang ponselnya dengan erat, mencoba menghubungi nomor Pak Solihin untuk meminta bantuan. Namun, layar ponsel itu hanya menunjukkan keterangan tidak ada sinyal sama sekali. Patah. Biasanya koneksi internet di desa itu cukup lancar untuk sekadar berkirim pesan. Kegelisahan Tejo memuncak ketika lampu neon di atas kepalanya mendesis pelan, lalu padam total. Ruangan itu seketika menjadi gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya bulan yang menembus celah ventilasi. Namun itu tidak cukup untuk menerangi sadet-sadet ruangan. Dalam keheningan yang mencekam, Tejo mendengar suara napas yang berat dan basah. Suara itu tidak berasal dari luar,
melainkan terdengar sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Tejo memberanikan diri menyalakan fitur senter di ponselnya. Saat cahaya senter itu menyapu ruangan, jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok pocong itu tidak lagi berada di luar rumah. Ia kini berdiri mematung di sudut ruang tamu, tepat di samping lemari kayu. Kain kafannya yang kecoklatan terlihat sangat kontras dengan latar belakang dinding rumah yang putih. Bau bangkai yang menyengat kini memenuhi seluruh ruangan, membuat perut Tejo mual dan kepalanya pening. Tejo mencoba berdiri dan berlari menuju pintu dapur. Namun kakinya terasa sangat lemas, seolah tulang-tulangnya telah berubah menjadi cairan. Sosok itu tidak melakukan gerakan melompat seperti yang sering diceritakan orang. Sebaliknya, pocong itu berpindah tempat dengan cara yang tidak masuk akal. Setiap kali Tejo mengalihkan pandangan atau berkedip, posisi sosok itu berpindah semakin dekat. Hanya dalam 3 kali kedipan, sosok putih itu kini berada tepat di hadapannya, hanya terhalang oleh sebuah meja kayu kecil. Cahaya senter ponsel Tejo mengenai bagian wajah sosok tersebut. Tejo melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Kain kafan di bagian wajah itu sedikit terbuka, memperlihatkan kulit yang sudah menghitam dan hancur sebagian. Di lubang matanya yang gelap, tidak ada bola mata. Hanya ada rongga kosong yang terus mengeluarkan cairan hitam kental. Mulutnya menganga lebar tanpa gigi, mengeluarkan uap dingin yang berbau tanah makam. "Tolong, cabut." Rintih suara itu. Kali ini suaranya lebih jelas. Terdengar seperti gesekan 2 batu nisan yang saling beradu. Tejo jatuh terduduk. Ia merasa seluruh tenaganya tersedot habis oleh hawa dingin yang memancar dari sosok di depannya. Tiba-tiba, pocong itu menjatuhkan tubuhnya yang kaku ke arah Tejo. Beban yang menimpa tubuh Tejo terasa sangat luar biasa berat, seolah ia sedang ditindih oleh sekarung semen besar yang membeku. Tejo berusaha berontak, namun tangan dan kakinya terkunci oleh suhu dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Dalam kondisi tertindih itu, Tejo mulai mengalami penglihatan aneh. Ia melihat gambaran masa lalu yang sangat jernih di dalam kepalanya. Ia melihat seorang pria bernama Surit yang dituduh melakukan pencurian oleh warga desa puluhan tahun silam. Pria malang itu disiksa dan dikuburkan secara terburu-buru tepat saat azan maghrib berkumandang. Makamnya tidak diberi tanda, hanya gundukan tanah biasa yang kemudian ditumbuhi semak belukar. Tejo menyadari bahwa patok besi yang ia tancapkan sore tadi telah menembus tepat di bagian dada kerangka Surip yang terkubur dangkal. Dendam dan rasa sakit yang dirasakan oleh roh Surip seolah mengalir ke dalam tubuh Tejo. Ia merasa dadanya sesak, persis seperti rasa sakit yang dialami seseorang saat tertusuk benda tajam. Tejo mulai kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Kamar itu mulai bergetar hebat. Gelas-gelas di atas meja jatuh dan pecah berkeping-keping tanpa ada yang menyentuh. Figura foto di dinding terlempar ke lantai. Kondisi rumah itu berubah menjadi zona tempur antara energi negatif yang sangat kuat dengan raga manusia. Tejo yang mulai melemah. Tejo menyadari bahwa jika ia tidak bisa melawan sekarang, nyawanya akan diambil sebagai pengganti ketenangan yang hilang dari makam tersebut. Tubuh Tejo masih tertindih oleh beban dingin yang tak terlihat. Namun sosok pocong itu kini berada tepat di atas wajahnya. Cairan hitam yang menetes dari kain kafan itu mulai membasahi pipi Tejo. Rasanya sangat perih, seolah kulitnya terkena cairan kimia. Di dalam kegelapan ruang tengah yang hancur berantakan, Tejo merasa nyawanya berada di ujung tanduk. Ia bisa merasakan kesadaran dirinya perlahan lehen mulai memudar, ditarik oleh kekuatan gelap yang ingin menyeretnya masuk ke dalam bumi. Namun, di tengah rasa putus asa itu, sebuah insting bertahan hidup muncul dari dalam diri Tejo. Ia teringat pesan ibunya, bahwa dalam situasi paling gelap sekalipun, manusia tidak boleh menyerah pada ketakutan. Tejo mulai menggerakkan bibirnya yang kaku, meski suaranya hampir tidak keluar. Ia mencoba merapalkan doa-doa pendek yang ia ingat. Awalnya, suara Tejo hanya berupa bisikan lirih yang kalah oleh suara geraman rendah
dari sosok di atasnya. Namun, seiring dengan tekadnya yang menguat, suara Tejo mulai terdengar jelas, memenuhi ruangan. "Pergi, aku tidak bermaksud menyakitimu," teriak Tejo dengan sisa tenaga yang ia miliki. Setiap kali Tejo menyebut nama Tuhan dan memohon perlindungan, beban berat di dadanya terasa sedikit berkurang. Sosok pocong itu tampak bereaksi hebat. Tubuh kaku itu bergetar dan mengeluarkan suara melengking yang memekakan telinga, mirip dengan suara besi yang digesekkan ke aspal. Asap tipis berwarna hitam mulai keluar dari balik kain kafannya yang kusam. Tejo melihat bahwa sosok itu bukan hanya sekadar hantu yang ingin membunuh, tetapi sebuah manifestasi dari rasa sakit dan kemarahan yang sudah terpendam selama puluhan tahun. Di tengah pergulatan batin dan fisik tersebut, tiba-tiba terdengar suara gedoran keras dari arah pintu depan. "Tejo, Mas Tejo, buka pintunya." Suara itu adalah suara Pak Solihin. Gedoran itu tidak berhenti. Pak Solihin tidak sendirian. Ia bersama beberapa warga desa yang membawa senter besar dan batang bambu. Cahaya dari luar mulai masuk melalui sela-sela pintu yang retak. Hal ini membuat sosok pocong itu semakin gelisah. Ia tampak terimbang-ambing antara keinginan untuk tetap mencengkeram Tejo atau melarikan diri dari cahaya yang mulai mendekat. Dengan satu hentakan terakhir yang menguras seluruh tenaganya, Tejo berhasil mendorong beban dingin itu ke samping. Ia merangkak dengan susah payah menuju pintu depan sambil terus berteriak meminta tolong. Di saat yang bersamaan, Pak Solihin dan warga berhasil mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Cahaya senter yang kuat langsung menyorot ke dalam ruang tengah. "Astagfirullah!" teriak Pak Solihin saat melihat kondisi Tejo yang sudah pucat pasi dengan luka lebam hitam di lehernya. Warga segera merangsek masuk. Namun, mereka berhenti seketika saat melihat sosok putih itu berdiri di sudut ruangan. Pocong itu tidak langsung menghilang. Ia menatap ke arah warga dengan rongga matanya yang kosong, menciptakan suasana mencekam yang membuat beberapa warga hampir melarikan diri. Namun, Pak Solihin segera mengambil segenggam garam kasar dari kantongnya yang sudah didoakan dan melemparkannya ke arah sosok tersebut. Begitu garam itu mengenai kain kafannya, sosok tersebut mengeluarkan jeritan terakhir yang sangat memilukan. Lalu perlahan leher memudar menjadi asap hitam yang terbawa angin keluar melalui jendela yang pecah. Bau busuk yang tadinya sangat menyengat perlahan mulai menipis, digantikan oleh aroma tanah basah yang segar. Tejo jatuh pingsan di pelukan Pak Solihin tepat setelah sosok itu menghilang sepenuhnya. Meskipun ancaman fisik telah berakhir untuk sementara, warga tahu bahwa ini hanyalah akhir dari sebuah pertempuran, bukan akhir dari masalah yang sebenarnya. Tejo masih bernapas, namun wajahnya tetap pucat dan tubuhnya terasa sedingin es. Pak Solihin menyadari bahwa apa yang dilakukan Tejo di area pemakaman sore tadi telah membangkitkan sesuatu yang tidak akan berhenti mengejar sebelum tuntutannya terpenuhi. Mereka harus segera membawa Tejo ke rumah sesepuh desa untuk memastikan jiwanya tidak tertinggal di alam lain. Malam itu, Desa Karangjati tidak lagi sama. Sebuah rahasia lama telah bangkit dan menuntut penyelesaian yang adil. Tejo terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur punja. Saat membuka mata, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi berada di rumah kontrakannya. Ia berbaring di atas bali-bali bambu di sebuah ruangan luas yang berbau kemenyan dan minyak melati. Di sekelilingnya, beberapa pria dewasa duduk melingkar sambil berkomet-kamit membaca doa. Pak Solihin duduk tepat di sampingnya. Wajahnya tampak sangat lelah dengan kantung mata yang menghitam. "Syukurlah, kamu sudah sadar, Mas Tejo," bisik Pak Solihin sambil menyodorkan segelas air putih hangat yang dicampur dengan parutan kayu cendana. Tejo mencoba duduk, namun lehernya terasa sangat kaku. Saat ia bercermin di sebuah kaca tua yang tergantung di dinding, ia terkejut melihat bekas memar berwarna keunguan yang melingkar di lehernya, persis seperti bekas jeratan tali kafan yang sangat kuat. Ia kemudian menceritakan semua penglihatannya saat tertindih sosok itu tentang
pria bernama Surip, tentang fitnah pencurian dan tentang penguburan yang dilakukan secara tidak manusiawi puluhan tahun lalu. Mendengar cerita Tejo, suasana di ruangan itu mendadak hening. Pak Solihin dan beberapa tetua desa saling pandang dengan tatapan penuh rasa bersalah. Akhirnya, seorang kakek tua yang dikenal sebagai Mbah Buyut, sesepuh desa tersebut, angkat bicara. Ia membenarkan bahwa Surip adalah warga desa yang menjadi korban salah tangkap dan amuk massa di masa lalu. Jenazahnya dikubur begitu saja di pinggir hutan tanpa melalui prosesi pemakaman yang layak untuk menghilangkan jejak kejahatan warga saat itu. Apa yang kamu alami bukan sekadar gangguan setan biasa, Mas Tejo. Itu adalah jeritan jiwa yang meminta keadilan, ujar Mbah Buyut dengan suara bergetar. Patok besi yang kamu tanam tepat mengenai tulang dadanya. Itu seperti menusuk kembali luka lamanya yang belum sembuh. Meskipun Tejo kini berada di tempat yang dianggap aman, teror tidak berhenti begitu saja. Di luar rumah Mbah Buyut, suasana maghrib berikutnya terasa jauh lebih mencekam. Kabut tebal berwarna kelabu mulai turun menyelimuti seluruh desa. Padahal saat itu bukan musim hujan. Suara tangisan seorang pria yang meratap pilu terdengar menggema dari arah hutan jati, membuat nyali warga desa menciut. Tak satupun warga berani mengintip keluar jendela. Tejo sendiri mulai mengalami gangguan baru. Setiap kali ia menutup mata untuk beristirahat, ia merasa Sioliola sedang diseret kembali ke liang lahat yang gelap dan becek. Ia bisa merasakan tanah dingin masuk ke dalam mulut dan telinganya. Yang lebih mengerikan, setiap kali ia sendirian di ruangan, ia selalu merasa ada bayangan putih yang berdiri tepat di belakang punggungnya, mengikuti setiap gerakannya meskipun ia tidak bisa melihatnya secara langsung melalui cermin. Mbah Buyut menjelaskan bahwa selama patok besi itu masih tertancap di sana dan tulung beloleng Surip tidak dipindahkan ke tempat yang layak, Tejo akan terus menjadi jangkar bagi roh Surip untuk tetap berada di dunia ini. Ikatan batin yang terbentuk saat puncak konflik tadi malam telah menyatukan sebagian energi mereka. Tejo menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia tidak bisa melarikan diri ke kota dan meninggalkan masalah ini begitu saja. Jika ia pergi, roh itu akan terus mengikutinya sampai nyawanya benar-benar diambil. Satu-satunya jalan keluar adalah kembali ke hutan jati itu dan memperbaiki apa yang telah ia rusak. Meskipun nyali Tejo sudah hancur berkiping pagi itu, meskipun matahari bersinar terang, udara di sekitar desa Karangjati tetap terasa dingin dan lembab. Tejo dengan leher yang masih dibalut kain untuk menutupi bekas memar hitam, bersiap kembali ke lokasi proyek. Ia tidak sendirian. Pak Solihin, Mbah Buyut, dan 5 orang warga desa yang membawa cangkul serta kain kafan baru ikut mendampinginya. Wajah mereka tegang. Tidak ada satupun yang berbicara selama perjalanan menuju pinggir hutan jati. Saat mereka sampai di lokasi, suasana di sana sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Area di sekitar patok besi yang ditancapkan Tejo tampak layu dan menghitam, seolah-olah seluruh kehidupan tanaman di sana telah diserap habis. Bau busuk yang samar masih tercium di antara pepohonan jati yang menjulang tinggi. Tejo merasakan dadanya berdenyut kencang saat melihat patok besi itu masih berdiri tegak, tertancap ke dalam gundukan tanah yang tidak terawat. Mas Tejo, kamu yang harus mencabutnya sendiri. Ini adalah urusanmu dengan dia, kata Mbah Buyut sambil memberikan segelas air yang sudah didoakan. Tejo melangkah maju dengan kaki gemetar. Setiap langkah terasa sangat berat, seolah ada beban ribuan kilogram yang menahan kakinya. Ketika tangannya menyentuh besi dingin itu, ia merasakan sengatan listrik yang menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Dengan satu tarikan kuat, sambil merapalkan doa permohonan maaf, Tejo berhasil mencabut patok itu. Seketika, terdengar suara desis panjang dari dalam tanah, diikuti oleh hembusan angin dingin
yang membuat semua orang merinding. Warga segera mulai menggali gundukan tanah tersebut secara perlahan dan hati-hati. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan apa yang tersembunyi di bawah sana. Hanya pada kedalaman kurang dari 1 meter, mereka menemukan tulang belulang manusia yang terkubur dalam posisi yang sangat memprihatinkan, meringkuk dan tidak teratur. Benar apa yang dikatakan dalam penglihatan Tejo. Kerangka itu milik Surip, korban fitnah masa lalu yang dibuang tanpa penghormatan sedikit pun. Mbah Buyut segera memimpin prosesi pembersihan tulang-tulang tersebut. Dengan tangan yang terampil namun penuh rasa hormat, warga membungkus kerangka itu menggunakan kain kafan putih yang bersih. Mereka kemudian memindahkan jenazah Surip ke area pemakaman desa yang lebih layak, di mana makam-makam lain berada, dan sering dikirimkan doa. Tejo ikut membantu mengangkat keranda bambu darurat itu, merasakan tanggung jawab besar atas kedamaian jiwa yang selama ini terlunta-lunta. Prosesi pemakaman ulang dilakukan dengan sangat hikmat. Saat tanah mulai menutupi kain kafan putih itu, Tejo merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya. Perlahan lehen terangkat, memar di lehernya yang tadinya terasa panas kini mendingin. Setelah nisan kayu sederhana bertuliskan nama Surip dipasang, warga mulai membacakan doa bersama-sama. Langit saat itu mulai beranjak sore, mendekati waktu maghrib yang biasanya menjadi saat paling menakutkan bagi Tejo. Namun, maghrib kali ini terasa berbeda. Langit tidak lagi berwarna merah darah yang mengancam, melainkan berubah menjadi warna ungu keemasan yang sangat tenang. Tidak ada kabut tebal yang turun, dan tidak ada lagi suara tangisan dari tengah hutan. Suara azan yang berkumandang dari musala desa terdengar jernih dan menenangkan, memberikan perasaan aman yang sudah lama hilang dari hati Tejo. Saat Tejo hendak berbalik untuk pulang bersama warga lainnya, ia menyempatkan diri menoleh ke arah makam baru tersebut untuk terakhir kalinya. Di sana, di bawah bayangan pohon Kamboja yang rimbun, ia melihat samar-samar sosok pria berpakaian petani sederhana. Pria itu tidak lagi terbungkus kain kafan yang kotor, melainkan mengenakan pakaian yang bersih. Ia menatap Tejo dengan ekspresi wajah yang damai, mengangguk sekali sebagai tanda terima kasih. Lalu perlahan-lahan menghilang di telan cahaya senja yang mulai meredup. Tejo menghela napas panjang. Sebuah kelegaan yang tulus keluar dari dadanya. Ia menyadari bahwa kehadirannya di desa ini, meski diawali dengan teror yang hampir merenggut nyawanya, ternyata memiliki tujuan yang lebih besar untuk memberikan keadilan bagi mereka yang terlupakan oleh sejarah. Ia tidak lagi membenci desa Karangjati atau merasa takut pada waktu maghrib. Sebaliknya, ia kini memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap setiap jengkal tanah yang ia pijak dan setiap nyawa yang pernah ada di sana. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia pindah ke desa, Tejo bisa tidur dengan nyenyak tanpa gangguan sedikit pun. Misteri pocong gentayangan yang menghantuinya telah selesai. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya di proyek bendungan, namun dengan sikap yang jauh lebih bijak. Ia selalu memastikan untuk berhenti bekerja sebelum matahari terbenam dan tidak pernah lagi meremehkan aturan atau adat istiadat setempat. Bagi Tejo, pengalaman horor itu bukan hanya sekadar cerita seram, melainkan sebuah pelajaran tentang kemanusiaan, penyesalan, dan kedamaian yang hanya bisa dicapai melalui kebenaran.